Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini, sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan di Masjid Agung Sleman, Yogyakarta untuk mempelajari buku fikih bermadhab. Insyaallah kita akan belajar tentang metodologi madhab dan nanti kita lanjut dengan bagaimana cara orang awam dalam bermadhab. Dan seperti biasa nanti kita akan baca terlebih dahulu keterangan di buku, lalu kita berikan beberapa catatan jika ada yang perlu untuk ditambahkan catatan. Silakan dibuka halaman 138, kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah. Belajar metodologi madhab. Bermadhab dengan mengikuti metodologi para ulama dalam menyimpulkan dalil adalah teknis bermadhab yang umumnya dilakukan oleh para ulama. Kita mengenal Ibnu Nujaim Al-Hanafi, Ibnul Hajj Al-Maliki, An-Nawawi Asy-Syafi'i atau Ibnu Rajab Al-Hambali. Mereka adalah deretan ulama yang bernisbat kepada madhab tertentu karena mereka belajar mengikuti sistematika dasar dalam madhab-madhab tersebut. Baik. Jadi ada banyak sekali nama-nama ulama yang bermadhab yang kita kenal, seperti An-Nawawi. Apa madhabnya Imam An-Nawawi? Syafi'iyah. Atau di sini saya sebutkan contohnya Ibnul Hajj. Apa madhabnya Ibnul Hajj? Malikiyah. Apa madhabnya Ibnu Rajab? Hambali. Dan mereka ulama tapi bermadhab. Kenapa mereka bermadhab? Apa mereka taklid? Bukan. Mereka ini belajar metodologi bermadhab. Ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Ada pohon ya. Pohon ini berbuah. Dan ada banyak orang yang membutuhkan buah dari pohon ini. Tapi untuk bisa mendapatkan buah dari pohon ini perlu teknis khusus dalam memetiknya. Gak semua orang bisa. Si A adalah orang yang bisa memetik buah dari pohon ini. Si B juga bisa. C bisa. D bisa. Ada banyak orang yang nggak bisa dan mereka berada di sekitar pohon ini berharap nanti bisa mendapatkan buah dari pohon itu. Tapi pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum. Si A, si B, C yang bisa memetik itu adalah ulama mujtahid. Dan orang yang berada di sekitarnya adalah masyarakat pada umumnya. Ulama mujtahid berjasa dengan dia naik pohon tersebut untuk memetik buah tadi, lalu diberikan kepada orang yang berada di sekitarnya. Maka melalui merekalah para masyarakat di sekitarnya bisa merasakan buah dari pohon. Apa jasa ulama ini? Dia yang menyediakan buah tadi dari hasil memetik. Nah, si A, B, C, dan D ketika memetik buah itu mereka punya cara yang berbeda-beda. Si A mereka memetik dengan cara digenter. Si B memetik dengan cara dibalang. Si C memetik dengan cara dipanjat. Si D memetik dengan cara digranat. Pokoknya mereka punya cara yang berbeda-beda. Intinya mereka bisa mendapatkan buah itu tapi caranya berbeda-beda. Sudah?
Dari masyarakat yang banyak ini terbagi menjadi dua. Ada yang belajar metode dan ada yang hanya menikmati buah. Bagi mereka yang belajar metode, maka dia menggali gimana sih si A ini memetik buah, dipelajari caranya. Bagi mereka yang tidak belajar metode, maka yang mereka nikmati, yang penting pokoknya dapat buahnya, saya makan, selesai. Sehingga dia tidak menikmati metode, dia tidak belajar metode. Nah, seperti itulah gambaran masyarakat. Yang belajar metode itu para ulama bermadhab dengan madhab tertentu, tapi tidak taklid. Sehingga seperti Imam An-Nawawi rahimahullah bermadhab Syafi'iyah, bukan berarti beliau taklid. Tapi kenapa beliau bermadhab Syafi'iyah? Karena beliau mempelajari metodologi para ulama madhab Syafi'iyah dalam menyimpulkan dalil. Demikian pula ulama-ulama yang lain. Maka semua ulama yang Bapak kenal bermadhab, mereka itu ulama bukan karena orang yang bodoh dalam beragama sehingga nggak bisa menggali dalil, tapi mereka adalah orang yang dia mempelajari metode dari para ulama seniornya. Bisa dipahami di sini? Baik. Itulah yang kita maksud tadi ya, belajar metode bermadhab. Sekarang kita baca keterangan Imam Ibnu Baz. Imam Ibnu Baz mengomentari sikap anti madhab atau la madhabiyah yang sampai mengingkari penisbatan diri kepada madhab tertentu. Imam Ibnu Baz menjelaskan mengenai pendapat orang tentang tidak boleh bermadhab, jika yang mereka maksudkan adalah tidak wajib dan tidak ada keharusan bermadhab, ini benar. Namun jika yang mereka maksudkan adalah tidak bolehnya bernisbah kepada madhab, ini tidak benar. Seseorang boleh bernisbah atau menyandarkan diri kepada madhab, baik itu penganut madhab Syafi'iyah, Hambali atau Hanafiyah, karena dia berangkat dari madhab itu dan belajar kepada para ulama di madhab tersebut. Nah, jadi boleh nggak Pak kita menyebut diri kita, saya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki, atau saya Hanafi? Sebutan seperti ini sama seperti saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Madura. Orang Madura jadinya Al-Maduri, saya orang Jawa jadinya Al-Jawi, saya orang Sunda jadi Sundawi kalau pakai bahasa Arab ya. Sehingga sifatnya hanya identitas. Orang beridentitas kan bebas ya. Beridentitas itu bebas. Demikianlah para ulama memahami keberadaan ulama yang beridentitas madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itu semuanya sifatnya hanya identitas. Sehingga Imam An-Nawawi bermadhab Syafi'iyah, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Identitasnya Syafi'i karena beliau belajar berangkat dari madhab Syafi'iyah, bukan karena taklid. Sebab semua ulama sepakat taklid itu dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang membolehkan orang untuk taklid karena tidak memungkinkan jika tidak taklid. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Berdasarkan keterangan di atas, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Satu, bahwa dalam memahami agama, seorang muslim pasti mengikuti pendahulunya. Ini tidak disebut ta'assub atau taklid, selama hal itu dilakukan dalam rangka mengikuti kebenaran dari ijtihad imamnya, karena setiap manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui kebenaran. Dua, bermadhab dalam pengertian di atas hukumnya dibolehkan meskipun bukan suatu keharusan, karena seseorang tidak wajib mengikuti seluruh pendapat mujtahid manapun. Kewajiban kita ketika terjadi perbedaan pendapat adalah mengikuti pendapat yang paling mendekati kebenaran. Tiga, menisbahkan diri sebagai pengikut madhab tertentu tidaklah dilarang.
Kondisi ini menjadi hal yang umum di tengah para ulama. Baik, insya Allah kita bisa paham ya dari tiga hal ini. Jadi bolehkah menyebut Syafi'iyah, Syafi'i, Hambali dan seterusnya? Boleh, tapi tidak wajib. Sebagaimana boleh menyebut Al-Jawi, As-Sundawi, tapi tidak wajib. Kalau Pak Imam apa? Al-Jombori, Al-Jumburi. Kalaupun nggak dikasih itu boleh nggak? Boleh saja. Karena yang namanya identitas mau disebutkan nggak disebutkan itu boleh saja. Maka pahami ya, madhab itu bagi para ulama itu identitas. Dan identitas itu berangkat dari latar belakang mereka belajar metodologi, bukan karena mereka taklid terhadap madhab tertentu. Walhamdulillah. Karena itu saya tidak setuju ketika ada sebagian ustadz misalnya mengatakan, oh nggak boleh bermadhab, itu kemunduran. Nah, itu nggak benar ya. Karena hal yang ma'ruf dilakukan oleh para ulama, mereka bermadhab, dan itu bukan kemunduran. Karena bermadhab ini lebih bersifat kepada identitas. Sekarang kita akan baca perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Kita akan mengulang keterangan di atas mengenai perbedaan antara taklid dan bermadhab. Dr. Khalid Ar-Ruwaiti di dalam disertasinya tentang bermadhab menyebutkan perbedaan antara bermadhab dengan taklid. 1. Bermadhab itu mengambil pendapat ulama mujtahid. Adapun taklid adalah mengambil pendapat orang lain, baik dari mujtahid maupun bukan mujtahid. Nah, cukup jelas ya. Kalau bermadhab itu mengambil pendapat ulama mujtahid, sehingga terkadang dia mengambil pendapat itu sambil diiringi pengetahuan tentang latar belakangnya. Saya mengambil pendapatnya si A, kenapa? Alasannya kayak gini, ini cukup logis, rasional, kuat, maka saya ambil. Kalau taklid, orang nggak pandang bulu, mau pinter nggak pinter diikuti semua. Makanya ada orang yang kadang waton percaya walaupun dibohongi ya. Inna maqali. Ada pengikutnya enggak, Pak? Banyak. Hah? Sujud di kakinya, Pak. Ya. Pengikutnya itu sujud di kakinya. Masya Allah. Alhamdulillah Allah kasih kita akal sehat, Pak ya. Jadi kalau saya melihat realitas, alhamdulillah. Yang kayak gitu kok diheloni, kok diikuti. Kadang ada orang yang ngaku saya bisa melihat ini, aku wis nelpon Gusti Allah, kapan Riyadin jemuah, nggih jemuah. Sehingga saat hari raya Idul Fitri bulan itu masih terang benderang, masih kelihatan sekali. Bulan Ramadannya masih kelihatan. Tapi ya ada yang ikut dan banyak yang ikut. Nelpon Tuhan ngono ya ana sing percaya. Apalagi, Pak? Makanya di Indonesia ini tempat yang paling subur untuk mengembangkan aneka aliran kepercayaan walaupun tidak masuk akal. Kita bersyukur kepada Allah, diberi oleh Allah akal yang sehat sehingga bisa menimbang mana yang benar, mana yang menyimpang. Sekarang kita lihat catatan yang kedua. Perbedaan yang kedua, bermadzhab umumnya linier dari ulama mujtahid tertentu. Adapun taklid adalah mengambil pendapat dari berbagai tokoh, tergantung orang yang ditanyai. Beda ya, beda ini ya. Bermadzhab itu biasanya linier. Misalnya orang bermadzhab Syafi'iyah, maka dia mempelajari akwal pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah. Selesai mempelajari pendapatnya Imam An-Nawawi, dia belajar pendapatnya Ar-Romli, dia belajar pendapatnya As-Subki, atau pendapatnya ulama Syafi'iyah yang lain, Al-Ghazali termasuk diantaranya. Sehingga dia kumpulkan tuh pendapat-pendapat beberapa ulama yang satu madhab. Itulah bermadhab. Karena yang dia pelajari alur madhab.
Tapi kalau taklid kadang tujuannya hanya untuk nyari mana yang paling gampang, cocok dengan dia, sehingga tanya di sini, wah jawabannya ra cocok ya, golek liyane, oh iki sing cocok, aku melu kowe. Sehingga sebenarnya dia itu bukan mengikuti ilmu, tapi mengikuti hawa nafsu. Lanjut. Yang ketiga, bermadhab itu seperti mengikuti sebuah sistem yang terdiri dari fikih, usul fikih, dan kaidah-kaidah fikih. Adapun taklid tidak memiliki sistem sama sekali. Ya, karena taklid itu hanya ngikutin mentahan, bukan memahami proses. Selanjutnya. Yang keempat, bermadhab secara umum bisa menjadi metodologi belajar fikih atau tariq at-tafaqquh. Adapun taklid bukan metode belajar fikih. Nah, walhamdulillah. Nah, ini saya ambil dari sebuah disertasi judulnya At-Tamadhub Dirasah Nadhariyah Naqdiyah, karya Dr. Khalid bin Musa'id Ar-Ruwaiti. Merupakan disertasi penulis di jurusan Usul Fikih Fakultas Syariah Universitas Muhammad bin Saud, Riyadh. Ini kampusnya Ustadz Erwandi ya. Disertasi ini banyak mendapatkan pujian dari para ulama, terbit pada tahun 1431 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446. Berarti sudah berapa tahun tuh? Sudah 15 tahun yang lalu. Disertasi ini sudah ada tentang at-tamadhub, tentang bagaimana kita bermadhab. Selanjutnya, cara orang awam dalam bermadhab. Mungkin nggak sih orang awam itu bermadhab? Mungkin nggak orang awam bermadhab? Baik, sebelumnya saya tanya dulu ya. Yang paling belakang, pojok, Bapak madhabnya apa Pak? Syafi'i. Estu Syafi'i ya? Yakin? Mengikuti Syafi'iyah. Selama ini yang sudah diikuti dari mazhab Syafi'iyah apa Pak? Nggak tahu. Terus pokoknya melu-melu gitu. Mbah Syafi'iyah, mbah orang. Jangan nanti Hanafiyah. Baik, Bapak, nggih. Sebelahnya. Mazhabnya apa? Pripun? Tidak bermadhab. Tidak bermadhab niku pripun? Pripun? Mengikuti pendapat-pendapat para ulama. Contoh pendapat ulama yang sudah jenengan ikuti niku pendapat sinten? Pripun? Gak bisa nyebut satu-satu. Maksud saya begini ya, andaikan beragama ini seperti kita menjalankan karya, seperti kita sedang melaksanakan sebuah karya. Bapak sholat kan tadi? Sholat ya? Terus kita diminta sekarang presentasikan sholat kamu. Presentasikan sholat kamu, pertanggungjawabkan sholatmu, dan nanti akan ada dosen penguji. Kira-kira siap boten Pak? Baik, saya akan mempresentasikan sholat saya. Saya sholat berdasarkan penjelasan dari para ulama. Para ulamanya siapa? Sebutkan. Saya takbir seperti ini berdasarkan penjelasan ulama A. Saya sedekap kayak gini berdasarkan penjelasan ulama B. Saya rukuk kayak gini berdasarkan penjelasan ulama D. Bisa nggak kayak gitu Pak? Bisa? Ora iso Mas. Terus pokoknya yang penting sholat ya kaya ngono. Jadi kita sendiri kalau diminta untuk menjelaskan ibadahmu kayak gitu, tolong dijelaskan. Ora iso gitu, ndak bisa. Karena banyak yang kita lakukan itu lebih sifatnya ikut-ikutan. Ya sudahlah, minimal kamu baca di buku mana? Wah banyak Pak, dari mulai terbitan Apollo Surabaya sampai terbitan Toha Putra Semarang, terus terbitan mana lagi?
tak kabungkan semua. Minimal gitu saja kadang kita belum bisa. Karena banyak di antara kita ketika beramal lebih karena latar belakang melu-melu, okay? Tapi tidak punya landasan yang cukup kuat. Sehingga kalau kita diminta untuk mempresentasikan, kita nggak bisa. Nah, disinilah nanti akan kita bahas tentang cara orang awam dalam bermadhab. Nah, tafadhol. Cara orang awam bermadhab. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa masyarakat dalam bermadhab itu bertingkat-tingkat. Ada yang mengikuti metodologi dalam memahami dalil, meskipun bisa jadi berbeda dengan ulamanya di dalam menyimpulkan hukum. Ada pula yang mengambil bagian hukum di kasus cabang atau ahkam al-furu' tanpa memahami metodologi berdalil. Tingkatan pertama maupun kedua masih dalam ruang lingkup belajar. Artinya, keterangan tentang tingkatan bermadhab tersebut tidak berlaku bagi orang yang tidak mau belajar. Baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya Syafi'i tapi ratau sinau, ratau belajar, itu klaim yang bohong, dusta. Sehingga menyebut bermadhab itu hanya berlaku bagi siapa? Yang mau belajar. Kalau nggak mau belajar, hakikatnya dia randuwe madhab, bukan anti madhab, tapi aslinya orang ini tidak punya madhab sebab dia nggak belajar. Nah, disebut bermadhab minimal itu ada dua, minimal ya. Pertama, yang belajar metodologi dalam memahami dalil, dan yang kedua, yang belajar buahnya tadi loh Pak. Jadi orang yang berada di sekitar pohon ini ada dua. Ada yang belajar gimana cara memetik buah, dan yang kedua ada yang mau menikmati buahnya. Nah, kalau sama sekali nggak mau menikmati buahnya, ini silakan buahnya dimakan. Moh agah, lo makan buahnya aja nggak mau, gimana bisa disebut bermadhab? Disuruh untuk belajar apa yang sudah jadi saja dia nggak mau, bagaimana bisa disebut bermadhab? Maka dominan manusia, mereka itu tidak bermadhab karena aslinya mereka tidak belajar. Selanjutnya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang mengklaim bahwa dirinya bermadhab Syafi'iyah, Malikiyah atau Hanafiyah, yakin bahwa dirinya mengikuti imam madhabnya dan meniti jalan madhabnya. Pernyataan ini bisa dinilai benar jika dia menempuh jalan imam madhabnya dalam mempelajari ilmu agama. Kondisi ini berbeda dengan orang awam yang mereka tidak intensif dalam belajar agama. Selain hanya kajian umum atau tematik, sebagian ulama menegaskan bahwa orang awam yang tidak bisa bermadhab karena mereka tidak belajar secara linear dari para ulama madhab, baik terkait metode berdalil maupun masalah cabang. Yang dia tahu hanya fatwa dari guru yang dia jumpai. masalah cabang itu apa Pak? Hukum yang sudah jadi tadi Pak ya? Jadi tinggal baca sudah dapat ya. Menikmati buah tadi ya. Sehingga jenengan kalau misalnya baca kitab Syafi'iyah yang paling gampang itu kitab apa? Kitab madhab Syafi'iyah yang paling gampang. Berapa? Kitab? Kurang mendengar. Surah Sulamut Taufik. Mungkin yang paling gampang Safinatun Najah. Nah, pernah kenal kitab itu? Safinatun Najah itu kitab madhab Syafi'iyah yang cukup gampang untuk dipelajari. Atau Matan Ghayah wa Taqrib, itu juga matan dalam madhab Syafi'iyah. Nah, ini yang ditulis oleh ulama-ulama muktabar di kalangan madhab Syafi'iyah. Tayyib. Nah, ketika orang belajar itu, nah, barulah bisa disebut
bermadhab. Nah, nek ra tau sinau kok bermadhab ya. Omong kosong gitu ya. Sehingga aslinya banyak orang yang dia tidak bermadhab. Nah, selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tidak sah adanya madhab bagi orang awam. Jika dia bermadhab, hakikatnya orang awam tidak memiliki madhab, karena madhab berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan dalam mengkaji dan meneliti, sehingga dia memiliki pengetahuan tentang berbagai madhab sesuai dengan kemampuannya. Bermadhab juga berlaku bagi orang yang membaca referensi madhab tertentu terkait hukum-hukum fikih praktis dan juga mengetahui fatwa dan pendapat imamnya. ya, insyaallah cukup jelas ya. Selanjutnya Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sesuai dengan makna dalil bahwa orang awam tidak harus bermadhab dengan madhab tertentu, akan tetapi dia bertanya kepada ulama yang dia pilih atau yang disepakati kemampuannya. Kendati demikian, dia tidak boleh sengaja mencari pendapat yang ringan. Nah, jadi si orang awam itu sifatnya hanya tanya kepada ustadz atau guru yang bisa dia jangkau, kemudian dikasih fatwa oleh sang guru, kemudian dia yakini itu sebagai kebenaran, tapi itu belum bisa disebut bermadhab karena dia tidak menggali metode, dia tidak menggali proses, hanya melu-melu wong, hanya mengikut-ikutan tokohnya. Selanjutnya, ini merupakan pendapat umumnya ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Pendapat As-Suyuti, Ad-Dahlawi, Saleh Al-Fulani, Ibnu Abidin, Dr. Wahab Az-Zuhaili dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan beberapa ulama kontemporer lainnya. Disebabkan oleh keterbatasan masyarakat awam di dalam belajar agama, mereka tidak disebut bermadhab, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah bertanya kepada ulama yang mereka tokohkan. Tanggung jawab orang awam dalam hal ini adalah berusaha untuk memilih ulama yang diyakini lebih berilmu dan lebih bertakwa, bukan karena hawa nafsu. Dalam mencari sumber ilmu, dia harus tetap sadar bahwa dia akan dihisab sehingga dituntut untuk mengedepankan semangat mengikuti kebenaran. Nah, bagian ini yang penting ya. Siapapun yang mengambil guru, maka dia nanti harus mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Sehingga enggak ada istilah dalam beragama itu yang penting kau punya guru. Kau nek bener dapat pahala, nek salah sing nanggung dosa kiai ini, itu ndak ada. Pokoknya yang penting kowe iki duwe kiai, duwe guru, duwe ustad. Nek bener kok pendapatmu bener entuk ganjaran, dapat pahala. Nek salah sing nanggung dosa kiai ini ustate. Kok enak dadi wong awam. Andaikan itu benar, maka kita akan sarankan kepada seluruh masyarakat, wahai kaum muslimin, bertahanlah jadi orang awam, karena orang awam itu paling aman, tidak nanggung resiko. Kalau untung ada bagi hasil, kalau rugi tidak nanggung resiko. Itu kan bisnis paling enak toh Pak. Nek badi entuk napa? Bagi duit, adum hasil. Tapi nek rugi bebas resiko, tidak ikut nanggung rugi. Enak sekali, nggak ada ceritanya gitu. Andaikan itu benar, maka jadi orang awam lebih bahagia. Jadi orang yang bodoh agama itu lebih beruntung daripada yang pinter agama. Karena itu, misalnya di sini ada 5 pendapat. Terus Pak, kalau ada 5 pendapat seperti ini, saya harus pilih yang mana? Anda memilih pendapat manapun, nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kenapa kau pilih pendapat ini? Alasannya apa kau pilih pendapat ini? Dan Allah Maha tahu suasana lahir batin kita. Kalau ternyata batin kita
cenderung pada pendapat tertentu karena latar belakang iki sing paling gampang menguntungkan, maka gimana Pak? Ya bahaya. Berarti kita tercatat sebagai penganut hawa nafsu, bukan penganut kebenaran. Meskipun bisa jadi yang diambil itu benar. Misalnya Nyun sewu ya, kan ada banyak sekali ya orang-orang yang sekarang sudah mulai sadar akan bahaya riba. Riba itu elek. Kenapa? Aku wis kapok dolim, bener dolim. Saya itu kena dolim, didolimi banyak sekali. Maka saya mendukung pendapat anti riba itu. Dia mendukung pendapat anti riba karena bangkrut. Coba kalau dia merasa diuntungkan dengan bunga bank. Bank iki ya nolong. Sing jenenge wong nyambut gawe nek ra ono modal iki ya ora iso berkembang. Nah, sing paling gampang ya modal dari bank, bungane luwih kecil, hasilnya gede. Muji dia. Karena apa? Merasa diuntungkan secara materi. Dan banyak orang seperti itu. Maka bagi dia kebenaran itu adalah apa yang menguntungkan secara materi. Lucu jadinya. Baik, sekarang kita akan baca catatan yang ke-8. Baik, kita lanjutkan yang ke-8, menggabungkan aneka madhab. Talfiq berasal dari kata laffaqa yulaffaku, yang artinya menggabungkan objek yang terpisah dengan ikatan tertentu. Menggabungkan beberapa madhab dalam satu amal tertentu diistilahkan dengan talfiq al-madhabib. Dengan ensiklopedia fikih dinyatakan yang dimaksud dengan at-talfiq adalah antar madhab adalah mengambil ruang hukum sahnya sebuah perbuatan dari masing-masing madhab setelah diketahui hukum batalnya perbuatan tersebut jika ditinjau dari masing-masing madhab. Sebagai contoh, kasus tentang pembatal wudu. Menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis termasuk pembatal wudu dalam madhab Syafi'iyah, tetapi bukan pembatal dalam madhab Hanafiyah. Kemudian keluarnya darah dari selain kemaluan termasuk pembatal wudu menurut Hanafiyah, tetapi bukan pembatal wudu menurut Syafi'iyah. Dari dua pendapat ini, si A berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis tidak membatalkan wudu dengan mengacu kepada pendapat madhab Hanafiyah. Adapun keluarnya darah dari selain kemaluan bukan membatal wudu dengan mengacu kepada madhab Syafi'iyah. Nah, jadinya menggabungkan beberapa keterangan dalam madhab. Saya pilih ini dan ini ada di madhab Hanafi. Saya pilih ini ada di madhab Hambali. Ini ada di madhab Syafi'i. Boleh nggak kayak gitu Pak? Nah, nanti mau kita bahas ya. Kasus seperti ini namanya apa tadi? Talfiqul madzahib. Talfiqul madzahib, menyilang banyak madhab, menggabungkan banyak madhab. Sehingga pada diri orang ini, kamu madhabnya apa sih? Oh, saya Ubarabir. Kadang Syafi'i, kadang Hambali, kadang Maliki, kadang Hanafi. Oh gitu, kok bisa? Lah kabeh tak pelajari. Maka jadinya apa? Manusia obar-abir, warna-warni ada pada dirinya. Siap. Sekarang akan kita lihat, boleh enggak tindakan semacam ini? Kita lihat keterangan di bawah ini. Apakah tindakan semacam ini dibolehkan? Dalam hal ini ada dua keadaan. Satu, talfiq dengan maksud mencari yang paling ringan atau sengaja cari rukhsah, tatabud ar-rukhsah. Perbuatan semacam ini tercela karena pada hakikatnya menuruti hawa nafsu. Sulaiman At-Taimi, ulama tabi'in, mengatakan, jika engkau mengambil sebuah rukhsah atau keringanan-keringanan yang ada pada pendapat para ulama, maka berkumpul pada dirimu seluruh keburukan.
Selain itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa talfik madzhab identik dengan tindakan sengaja mencari-cari rukhsah. Nah, ada cerita ini ya. Ada orang anggota kerajaan, Pak. Ini anggota kerajaan di masa silam. Kerajaan mana, Pak? Pokoknya kerajaan di masa silam, yang jelas bukan kerajaan Jawa ya. Lalu orang ini ngumpulin sebuah buku. Dia membuat sebuah buku, isinya itu kumpulan pendapat-pendapat ulama yang isinya rukhsah. Minum ini menurut ini boleh, menurut ini boleh, menurut ini boleh. Kumpulin terus, boleh, jadi boleh kabeh. Semuanya serba boleh. Yang menurut ulama itu adalah rukhsah. Ya. Terus jadilah sebuah buku tadi. Nah, saat buku itu dibaca oleh salah seorang ulama, beliau mengatakan ini wahyu setan. Kalau dia mengambil rukhsah semua ulama, maka ijtama'a fika syarru kullu, berkumpul pada dirimu seluruh keburukan. Ulama ketika menyampaikan itu dasarnya adalah karena ijtihad. Misalnya nikah mut'ah boleh menurut Ibnu Abbas dalam pembahasan atau dalam madzhab beliau yang lama. Boleh nikah tanpa wali menurut pendapat Hanafiyah. Kemudian boleh nikah tanpa saksi menurut pendapat madzhab ini, menurut pendapat madzhab ini. Sudah? Sekarang kira-kira jadi apa, Pak? Boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi, untuk rentang waktu tertentu karena boleh mut'ah. Sudah? Yang penting ada mahar. Sehingga seorang lelaki dengan perempuan check in hotel, kemudian transaksi akad ya. Baik, aku nikahi kamu dalam waktu semalam, kita cerai jam 4 pagi dengan mahar 3 juta dibayar tunai. Aku terima nikahnya dengan mahar 3 juta dibayar tunai untuk semalam. Deal. Apa namanya ini? Hah? Ini namanya apa? Loh, kan tanpa wali boleh, tanpa saksi boleh. Makanya di dalam di kamar hotel waktunya tertentu, yang penting ada mahar 3 juta maharnya. Rampung toh? Rampung. Sah suami istri. Dah? Jam 4 kurang 5 menit persiapan. Karena jam 4 harus pisah. Apa yang akan terjadi? Rusak hidup ini. Hakikatnya apa? Zina, prostitusi. Hakikatnya adalah zina. Nah, yang dimaksud orang itu kayak gitu. Jadi kumpulin gitu. Selanjutnya, yang kedua, talfik demi mencari kebenaran. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, talfik madhab, apapun alasan dan latar belakangnya, adalah hal yang terlarang. Ini merupakan pendapat Ibnu Abidin, itu ulama Hanafiyah. Di dalam Haisiyahnya, Ibnu Abidin menyebutkan hukum hasil talfik adalah batil berdasarkan ijma'. Pendapat kedua, talfik madhab selama dilakukan dengan latar belakang mencari kebenaran adalah hal yang boleh. Dalam Hasiyah Ad-Dasuqi untuk Asy-Syarah Al-Kabir Ad-Dardir dinyatakan kesimpulannya ada 2 pendapat mengenai talfik madhab dalam satu ibadah. Pertama, hukumnya dilarang, ini pendapat ulama Mesir. Kedua, hukumnya boleh, ini pendapat ulama Maroko. Pendapat kedua ini yang saya nilai rajih atau lebih kuat. Pendapat kedua tersebut insya Allah lebih mendekati kebenaran karena pendapat madhab tertentu dalam satu kegiatan ibadah tidak terjamin sesuai sunnah semuanya, termasuk juga bagi orang yang bertaklid, dia hanya akan mengikuti ulama yang menjadi tempatnya bertanya. Ar-Ruhaibani mengatakan, pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang membolehkan taklid dalam menggabungkan madhab, bukan dalam rangka mencari-cari keringanan. Karena siapa yang sengaja mencari-cari keringanan,
dia telah berbuat fasik, namun dia melakukan talfik karena sifatnya kebetulan, terutama bagi orang awam yang tidak mampu memahami agama selain dengan cara bertanya. Kesimpulannya bahwa talfik madhabib hukumnya dibolehkan selama dilakukan dengan semangat mencari kebenaran, bukan dalam rangka mencari-cari yang paling ringan. Nah, insya Allah cukup jelas ya. Boleh talfik tapi dengan semangat mencari kebenaran. Nah, itulah yang mungkin diistilahkan oleh masyarakat di tempat kita tidak bermadhab. Tidak bermadhab dalam arti tidak terikat dengan madhab tertentu. Kadang dia mengambil pendapat Syafi'iyah, kadang mengambil pendapat Hambali yang dia yakini ini yang paling benar. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Itulah talfik madhab, tapi tujuannya dalam rangka mencari kebenaran. Namun kalau talfik madhab dalam rangka iki sing paling gampang jiguken wae, iki sing paling gampang jiguken wae, paling gampang kabeh, akhirnya ora dadi nanti. Kenapa? Karena dia selalu mengambil yang paling ringan. Nah, kalau orangnya maka masuk kategori talfik yang tercela dan pelakunya orang fasik. Selanjutnya, catatan nih, ada yang disebut dengan tanakul al-madhaib, yaitu mengambil pendapat beberapa ulama dalam beberapa masalah yang berbeda. Misalnya dalam masalah tata cara wudu mengambil pendapat Syafi'iyah, dalam masalah pembatal wudu cenderung ke madhab Malikiyah, dan seterusnya. Berbeda dengan talfik madhab, di mana talfik bentuknya mengambil beberapa pendapat ulama dalam satu madhab, dalam satu masalah yang sama. Misalnya dalam masalah pembatal wudu, menggabungkan pendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis bukan pembatal wudu dalam madhab Hanafiyah, meskipun termasuk pembatal wudu dalam madhab Syafi'iyah, dengan pendapat bahwa keluar darah dari selain kemaluan bukan pembatal wudu menurut Syafi'iyah, meskipun termasuk pembatal wudu menurut Hanafiyah. Baik. Nah, ini ada istilah lagi ya, tanakul madhab dan ada talfik madhab. Bapak nggak paham istilah ini pun nggak apa-apa ya. Intinya kita hanya ingin menyampaikan, ada sebagian orang yang punya kecenderungan ketika dia belajar itu tujuannya hanya mencari sing gampang, dan itu bahaya. Karena siapa yang belajar dengan tujuan mencari yang gampang, mencari yang ringan, bisa jadi dorongannya adalah karena hawa nafsu. Latar belakangnya karena dorongan hawa nafsu. Contoh ya, contoh. Ada orang Jakarta, Pak, datang ke Jogja, nemuin saya rombongan, mungkin kurang lebih 4 orang. Nah, kemudian mereka bertanya tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Terus saya ngasih sebuah jawaban yang intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh. Nah, dalam rombongan ini ada salah satu ustadz yang bimbing mereka dan mengarahkan mereka untuk ketemu saya. Terus ustadz ini cerita. Ustadznya cerita di tempat yang berbeda sebelum mereka pulang. Sebenarnya mereka ini sudah datang ke beberapa ustadz di Jakarta. Ustadz Erwandi, Ustadz siapa lagi yang ada di Dewan Fatwa itu ya, Ustadz Nizar ya. Tapi mereka pingin jawaban dari Anda, penentunya. Kalau nggak boleh ya sudah. Ya alhamdulillah, walaupun saya belum dapat bocoran seperti itu, tapi secara prinsip karena yang kita pelajari sama, walaupun disampaikan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, hasilnya sama. Hasilnya sama, nggak boleh. Jadi semuanya bilang nggak boleh, saya juga bilang nggak boleh. Masya Allah. Dan saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah nggak kepleset, ya. Andai kan saya bilang boleh, itu membatalkan fatwa-fatwa yang lain.
Cuman dari sini saya mengambil pelajaran, ada orang yang dia minta fatwa tujuannya dalam rangka golek sing paling gampang, karena dia akan berlindung dengan fatwa itu agar dia bisa menjadi orang yang tidak disalahkan. Siap. Dari sinilah kita bisa menyadari bahwa talfiqul madzahib atau apapun bentuknya itu hukumnya tergantung niat. Baik, pertanyaan yang belakang ya. Baik, Bapak ya. Pertanyaannya yang mana? Angkat tangan yang gini. Nah, istri itu mahram atau bukan? Mahram. Berarti kalau selesai wudu sentuhan dengan istri dalam mazhab Syafi'iyah batal atau tidak? Tidak batal. Dalam mazhab Syafi'iyah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu batal wudu. Kalau suami setelah wudu bersentuhan dengan istrinya batal atau tidak? Batal. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah kan yang batal itu kalau bersentuhan dengan mahram. Istri itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Istri itu bukan mahram. Karena kalau istri itu mahram enggak boleh dinikahi. Definisi mahram apa? Orang yang tidak boleh dinikahi. Baik. Selanjutnya, larangan memaksakan mazhab kepada orang lain. Yang kesembilan, larangan memaksakan madhab kepada orang lain. Dalam memilih pendapat, pertimbangan antara satu orang dengan orang yang lain pendapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, orang yang lebih menguatkan pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak boleh mengingkari orang yang menguatkan pendapat Imam Malik, dan sebaliknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang lebih merojihkan atau menguatkan mengikuti Asy-Syafi'i, maka dia tidak mengingkari orang yang lebih merojihkan atau menguatkan dengan mengikuti Imam Malik. Barang siapa yang merojihkan dengan mengikuti Imam Ahmad, dia tidak mengingkari orang yang merojihkan dengan mengikuti Asy-Syafi'i dan seterusnya. Prinsip ini termasuk yang diajarkan oleh para ulama sejak masa silam. Imam Ahmad pernah mengatakan, mufti yang memberi fatwa kepada masyarakat tidak boleh memaksa masyarakat untuk mengikuti madhabnya. Seorang mufti hanya bisa memberikan fatwa sesuai dengan ijtihadnya. Dia tidak berwenang memaksa mereka untuk menerima pendapatnya. Demikian pula ketika ada orang yang mengambil pendapat tertentu, orang lain tidak boleh mengingkarinya. Ibnu Qudamah mengatakan, tidak boleh bagi siapapun untuk mengingkari orang lain ketika mengamalkan madhabnya, karena tidak ada pengingkaran dalam masalah hasil ijtihad. Nah, insyaallah cukup jelas ya. Jadi kalau kita bermadhab Syafi'i, jangan mengatakan selain madhab Syafi'i sesat misalnya, ya, kayak gitu nggak benar. Atau kamu nggak Syafi'i ya awas neraka kamu, nah kayak gitu juga nggak benar. Karena madhab itu bukan agama. Madhab itu bukan agama. Wahai Yahudi, kamu neraka, boleh nggak kayak gitu? Hah? Boleh. Kenapa? Karena Yahudi tidak beragama Islam. Tapi kalau wahai Yahudi, kamu madhabnya apa? Enggak punya madhab toh, neraka. Ya enggak ada hubungannya. Karena mereka Yahudi masuk neraka, latar belakangnya apa? Dia adalah orang yang kafir. Baik. Selanjutnya, bedakan antara fatwa dengan qadha. Antara fatwa dengan qadha. Keputusan hakim, qadha.
Kalau fatwa itu sifatnya tidak mengikat, namun hanya saran, penjelasan hukum, itu fatwa. Tapi kalau qadha, keputusan hakim, itu mengikat. Sehingga kalau ada orang yang sengketa waris di depan hakim, duduk palu, tuk, mulai. Yang diduduk palu apa ya? Orangnya atau mejanya? Sudah diketok palu, tok, kamu yang menang, ini yang kalah. Nah, ini mengikat enggak? Mengikat. Kenapa? Keputusan hakim. Sehingga dua-duanya bertanggung jawab untuk menjalankan itu. Berbeda dengan fatwa. Kalau fatwa itu sama sekali tidak mengikat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kisah Imam Malik. Kisah Imam Malik dan kitabnya Al-Muwatta. Tersebutlah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Pada saat beliau berhaji, beliau mengajak Imam Malik untuk bertemu dengannya. Abu Ja'far menyampaikan keinginannya kepada Imam Malik. Saya ingin mencetak beberapa naskah untuk kitab yang Anda tulis. Lalu saya sebarkan ke berbagai negeri kaum muslimin. Saya perintahkan mereka untuk mengamalkan isinya dan tidak beralih ke yang lain, karena saya melihat sumber ilmu adalah hadis hasil riwayat penduduk Madinah. Namun Imam Malik menolak dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mohon jangan lakukan itu. Sudah ada banyak pendapat yang tersebar di masyarakat. Mereka telah mendengar banyak hadis dan mendapat banyak riwayat. Masing-masing orang telah mengambil pendapat yang sampai ke mereka sebelumnya, dan mereka mengambil prinsip beragama yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi di sini saat Amirul Mukminin mau menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai satu-satunya rujukan dalam belajar agama di semua wilayah daulah, apa ini kalau Abu Ja'far Al-Mansur? Abbasiyah. Imam Malik gak setuju. Di sana itu sudah banyak mazhab-mazhab yang beredar. Dan nanti kalau kita kirim ke sana bisa menimbulkan chaos di masyarakat. Daripada bikin rame ya nggak usah saja. Nah, bukan di sini masing-masing orang telah mengambil pendapat yang sampai ke mereka sebelumnya, dan mereka mengambil prinsip agama yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi karena sudah punya banyak mazhab ya jangan dipaksa. Intinya itu. Kemudian Imam Malik mengatakan. Kemudian Imam Malik menegaskan, jika Anda meminta mereka untuk meninggalkan pendapat yang selama ini mereka yakini, itu sangat memberatkan. Biarkan masyarakat mengambil pendapat yang selama ini mereka ikuti. Biarkan masing-masing penduduk negeri memilih pendapat yang sesuai untuk mereka. Bukan berarti Imam Malik berpendapat bahwa semua agama benar. Maksud Imam Malik adalah jangan paksa mereka untuk mengikuti pendapat beliau atau hadis yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Muwatta, karena masyarakat yang tinggal di berbagai negeri Islam telah memiliki madhab sebelumnya. Alhamdulillah. Baik, lega sekarang ya. Udah berada di ujung. Ini poin terakhir, catatan terakhir yang kita bahas di sore ini. Intinya kita tidak boleh memaksa madhab. Ada sebagian orang yang menjadikan madhab itu sebagai syarat sah atau syarat mutlak. Kamu kalau tidak bermadhab ini nanti hidupmu susah. Nah itu di masing-masing negara juga punya ya. Indonesia ada, nanti di negara yang lain ada. Nah, kira-kira Pak penyebaran madhab itu sampai apa Pak? Kayak apa penyebarannya? Penyebarannya pertama, madhab Hanafiyah dianggap sebagai madhab yang paling banyak penganutnya, meliputi Bangladesh, India, Pakistan, dan kanan kirinya. Padahal mereka termasuk orang-orang yang punya banyak anak, penduduknya besar.
Yang kedua, mazhab Malikiyah, itu penyebarannya di daerah Afrika bagian utara. Daerah Afrika bagian utara, Malikiyah. Dan masih cukup kuat, seperti orang-orang Maroko, itu pendapatnya Malikiyah. Mauritania juga Malikiyah, Sudan itu Malikiyah. Kemudian yang keempat, apa? Syafi'iyah. Yang ketiga, tadi kita belum menyebut Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah rata-rata di Indonesia, Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura itu Syafi'iyah. Hambali itu di Timur Tengah, Saudi, kemudian Qatar, Emirat, Abu Dhabi dan seterusnya, itu mazhabnya Hambali. Wallahu alam. Ya, itu sifatnya hanya masalah penyebaran ya, dan di sana banyak orang yang merasa dia bermadzhab tertentu. Namun yang lebih penting bukan klaim, tapi yang lebih penting adalah belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan pada Al-Ustaz Ammi Nur Baith dalam menyampaikan materi pada sore ini. Mohon maaf Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, bisa? Tafadhal. Baik. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menentukan mazhab, atau apakah kita harus membaca belajar semua mazhab? Intinya belajar aja dulu. Anda mau mengambil referensi apapun, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya sekarang saya mau belajar cara sholat yang benar, monggo. Kami tidak menggunakan tata cara sholat madhab Hambali sepenuhnya. Jadi ada juga kami menggunakan madhab Syafi'i. Apakah seperti ini diperbolehkan? Nah, itu yang tadi kita sebut sebagai talfik ya. Tapi syaratnya karena Anda merasa yakin ini yang benar, bukan karena ini yang paling gampang, tapi Anda merasa yakin itu yang benar, insya Allah diperbolehkan. Baik, jazakallah atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, dalam buku disebutkan bahwa khilaf bukan dalil, tapi khilaf butuh dalil. Contoh di masyarakat kita bagaimana Ustadz? Saya masih bingung dalam pembahasan ini. Banyak sekali orang yang ngomong, yang penting kan masih ada perbedaan pendapat, sehingga boleh. Nah, sering kayak gitu ya. Maka mereka menjadikan perbedaan pendapat sebagai dalil. Padahal perbedaan pendapat itu bukan dalil. Ini masih ada perbedaan pendapat loh, masih boleh menurut ini. Khilaf dijadikan sebagai dalil. Adanya perbedaan pendapat dia anggap itu sebagai dalil untuk menguatkan posisi dia. Padahal khilaf itu bukan dalil, tapi khilaf itu butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam masalah tertentu, maka Allah dan Rasulnya, artinya kembalikan kepada dalil. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad tentang pendapat Imam Ahmad rahimahullah ketika berwudu harus menjaharkan basmalah. Bagaimana jika wudunya hanya bisa di kamar mandi karena keterbatasan tempat? jika berwudu di kamar mandi dan tidak bisa baca basmalah, berarti baca basmalahnya sebelum masuk kamar mandi.
Nah, sebelum masuk kamar mandi, begitu masuk ya ke toilet dulu Pak. Setelah itu wudhu. Nah kalau begitu selesai toilet keluar dulu, bismillah wudhu. Bisa? Ya, maka tidak rumit untuk sebatas baca bismillah sebelum wudhu. Kalaupun misalnya terpaksa saya belum bisa keluar toilet karena belum berbusana, habis mandi langsung wudhu, belum pakai baju, maka yang bisa dilakukan adalah baca basmalah di batin. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, biji pala itu halal atau haram Ustadz? Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Saya memilih menghindari atau subhat. Saya pernah bekerja di rumah makan, ternyata memakai biji pala sebagai bumbu. Awalnya saya tidak tahu halal atau haramkah gaji saya Ustadz. ya kalau masalah gaji, insya Allah selama dulu Anda nggak tahu ya halal ya. Sebenarnya pertanyaannya kayak gini, biji pala itu memabukkan atau tidak? Biji pala itu memabukkan atau tidak? Kalau memabukkan, ya biji pala itu khamr, seperti ganja, kemudian kecubung, terus apa lagi? Dan aneka tanaman-tanaman yang dia bisa memabukkan, menimbulkan fly. Sehingga apakah biji pala itu haram? Ya, saya nggak tahu. Intinya biji pala itu memabukkan atau tidak? Memabukkan atau tidak Pak biji pala? Tidak. Sudah pernah nyoba? Mengkonsumsi biji pala itu sudah pernah nyoba belum? Belum. Coba Pak ya, dikonsumsi, engko nek mendem, nggih. Terus lapor ke saya. Aku mendem ya Mas. Boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Jadi intinya coba dicari tahu apakah biji pala itu memabukkan atau tidak. Kalau memabukkan nggak boleh. Nah. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz nih. Assalamualaikum Ustadz Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menikah dengan anak yang abahnya kerja di bank, bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, yang dinikahi kan putrinya bukan abahnya ya. Insya Allah tidak masalah. Cuman nanti kalau ada hadiah-hadiah dari mertua jadi sedikit repot ya. Karena mempertimbangkan sumber pendapatan mertua. Namun secara pernikahan boleh. Jangankan sebatas karyawan bank, nikah dengan anaknya non muslim boleh nggak? Bapaknya seorang pendeta, lalu anaknya dinikahi oleh kaum muslimin, boleh? Boleh. Ya, karena seorang lelaki boleh menikahi wanita ahli kitab. Apalagi ketika wanita ahli kitab itu sudah masuk Islam, jadi mu'allafah, maka lebih boleh lagi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas materi dan jawaban yang dijawab oleh Ustadz. Beberapa soal pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab. Baiklah para jamaah sekalian, kita sebelum akhiri kami sampaikan insyaallah bahwa besok tanggal 20